Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mempresentasikan materi yang berjudul bioremediasi dengan dosen pengampu Pak Atabik. Berikut anggota kelompok kami. Yang pertama ada Firda Kamila dengan 3 digit NIM akhir 040 dan yang kedua Nusaibah Azma Fathia dengan 3 digit NIM akhir 046. Topik pembahasan yang akan kami bahas kali ini yaitu definisi bioremediasi, jenis-jenis bioremediasi, cara kerja bioremediasi, faktor-faktor yang mempengaruhi bioremediasi, manfaat bioremediasi, kelebihan dan kekurangan bioremediasi, dan studi kasus bioremediasi. Yang pertama ada definisi. Bioremediasi merupakan penggunaan mikroorganisme yang telah dipilih untuk ditumbuhkan pada polutan tertentu sebagai upaya untuk menurunkan kadar polutan tersebut. Priade 2012. Bioremediasi adalah suatu proses pemulihan polutan dan memanfaatkan jasa makhluk hidup seperti mikroba, yaitu bakteri, fungi, hamir, tumbuhan hijau, atau enzim yang dihasilkan dalam proses metabolisme mereka. Menurut Huzaini et al. 2019. Selanjutnya ada jenis-jenis bioremediasi dibedakan menjadi 3, yaitu berdasarkan prosesnya, yang kedua berdasarkan tempat berlangsungnya, dan yang ketiga berdasarkan agen bioremediasi. Berdasarkan prosesnya dibedakan menjadi 3, yaitu biostimulasi, bioaugmentasi, dan bioremediasi intrinsik. Berdasarkan tempat berlangsungnya dibedakan menjadi 2, yaitu bioremediasi secara in situ dan bioremediasi secara ex situ. Sedangkan berdasarkan agen bioremediasi dibedakan menjadi 3, yaitu fitoremediasi, bioremediasi in situ, dan bioremediasi ex situ. Berdasarkan jenis-jenis bioremediasi, berdasarkan prosesnya dibedakan menjadi 3, yaitu biostimulasi, merupakan penambahan nutrisi yang dibutuhkan oleh organisme dengan tujuan menstimulasi kondisi lingkungan sehingga organisme bioremediator dapat tumbuh dengan baik. Selanjutnya ada bioaugmentasi, yaitu proses pemasukan mikroorganisme yang alami ataupun yang telah direkayasa genetika ke lingkungan tercemar. Yang ketiga yaitu bioremediasi intrinsik, yaitu proses yang terjadi secara alami tanpa bantuan manusia. Selanjutnya ada berdasarkan tempat berlangsungnya. Bioremediasi secara in situ, yaitu merupakan proses bioremediasi yang langsung dilakukan pada situs tercemar. Proses ini melibatkan penambahan nutrien jika bioremediator yang cocok untuk bioremediasi di lingkungan sudah ada, atau menambahkan nutrien juga memasukkan organisme bioremediator jika di lingkungan bioremediator yang efektif meremediasi belum ada. Penambahan oksigen ke dalam tanah yang akan bioremediasi dilakukan dengan 2 cara sebagai berikut. Yang pertama ada bioventing. Bioventing dilakukan dengan memasukkan oksigen ke dalam tanah agar bioremediator mendapat suplai oksigen. Nitrogen dan fosfor juga bisa ditambahkan ke dalam tanah. Dengan cara ini untuk memaksimalkan proses degradasi. Bioventing umumnya dilakukan untuk mendegradasi tanah tercemar minyak. Yang kedua ada hidrogen peroksida injection. Bioventing tidak efektif lagi jika polutan sudah mencapai air tanah atau groundwater. Sebagai gantinya, suplai oksigen yang digunakan adalah hidrogen peroksida. Selanjutnya ada bioremediasi secara ex situ. Bioremediasi secara ex situ dilakukan dengan pemindahan media tercemar ke lokasi perawatan. Jika kontaminan hanya pada tanah, tanah tersebut hanya perlu dipindahkan ke lokasi perawatan. Namun, jika pencemar sudah mencapai air dalam tanah, air harus dipompa ke permukaan dan tanah yang tercemar juga harus diberi perlakuan. Groundwater merupakan aliran air di dalam tanah melewati pori tanah, pasir, dan batuan yang digunakan manusia. Groundwater bisa dimanfaatkan oleh manusia dengan memompanya melewati pipa sehingga bisa sampai ke permukaan tanah. Air tanah mudah tercemar jika pada permukaan tanah di atasnya tercemar oleh pembuangan sampah, septic tank,
kebocoran tangki gas, bawah tanah, dan penggunaan pupuk serta pestisida yang terlalu sering. Jika air tanah sudah tercemar, maka tidak aman lagi untuk diminum. Bioremediasi ex situ dapat dilakukan dengan cara berikut. Yang pertama adalah land farming. Teknik ini dilakukan pada bioremediasi tanah. Tanah diangkut dari tempat tercemar ke lokasi perawatannya. Tanah tercemar selanjutnya disebar dan ditambahkan bakteri, nutrisi, dan air. Yang kedua ada slurry bioreaktor. Teknik ini dilakukan dengan memasukkan tanah tercemar ke dalam bioreaktor. Di dalam bioreaktor juga dimasukkan nutrisi, oksigen, dan air untuk pertumbuhan mikroba bioremediator. Bioremediasi dengan teknik ini dianggap lebih cepat dalam proses bioremediasi karena keadaannya dalam reaktor bisa dikendalikan sepenuhnya dan tidak terpengaruh faktor luar yang mungkin memperlambat bioremediasi. Selanjutnya, berdasarkan agen bioremediasi, yaitu yang terdapat fitoremediasi. Fitoremediasi merupakan proses teknologi yang menggunakan tumbuhan untuk memulihkan tanah yang tercemar oleh bahan polutan secara in situ. Dalam proses remediasi, tumbuhan dapat bersifat aktif maupun pasif dalam mendegradasi bahan polutan. Secara aktif, tumbuhan memiliki kemampuan yang berbeda dalam fitoremediasi. Terdapat beberapa cara tumbuhan melakukan remediasi, di antaranya fitotransformasi, fitoekstraksi, fitovolatilizasi, fitodegradasi, fitostabilisasi, dan fitofiltrasi. Berdasarkan agen remediasi, eh, yang pertama ada bioremediasi in situ. Bioremediasi in situ eh, disebut juga bioremediasi dasar atau natural attenuation. Teknologi ini memanfaatkan kemampuan mikroba indigen dalam merombak polutan di lingkungan. Bioremediasi in situ juga terbagi atas tiga, yaitu yang pertama ada biostimulasi atau bioventing, eh, yaitu dengan penambahan nutrien N dan P dan aseptor elektron pada lingkungan pertumbuhan mikroorganisme untuk menstimulasi pertumbuhannya. Yang kedua ada bioaugmentasi dengan menambahkan organisme dari luar pada subpermukaan yang dapat mendegradasi kontaminan spesifik. Yang ketiga ada biosparging dengan menambahkan injeksi udara di bawah tekanan ke dalam air sehingga dapat meningkatkan konsentrasi oksigen dan kecepatan degradasi. Selanjutnya ada bioremediasi ex situ, ya dikenal sebagai metode di mana mikroorganisme diaplikasikan pada tanah atau air terkontaminasi yang telah dipindahkan dari tempat asalnya. Teknik ex situ terdiri dari yang pertama ada land farming. Land farming teknik di mana tanah yang terkontaminasi digali dan dipindahkan pada lahan khusus yang secara periodik diamati sampai polutan terdegradasi. Yang kedua ada composting, teknik yang melakukan kombinasi antara tanah terkontaminasi dengan tanah yang mengandung pupuk atau senyawa organik yang dapat meningkatkan populasi mikroorganisme. Yang ketiga ada biofiles, merupakan perpaduan antara land farming dan composting. Dan yang keempat ada bioreaktor dengan menggunakan aqueous reaktor pada tanah atau air yang terkontaminasi. Selanjutnya ada cara kerja bioremediasi skala laboratorium untuk mengidentifikasi bakteri. Uh, hal yang perlu dilakukan adalah persiapan. Aktivitas yang dilakukan yaitu mengumpulkan data tentang polutan, isolasi bakteri dari lahan tercemar untuk diidentifikasi, dan mengukur kebutuhan nutrisi. Tahap berikutnya adalah prosedur eksperimen bioremediasi tergantung dari variabel yang diukur. Jika isolasi bakteri bioremediasi berhasil, hal berikutnya yang dilakukan adalah penyebaran bakteri. Selanjutnya ada cara kerja bioremediasi skala lapangan. Analisis yang akan di bioremediasi
yang akan dibioremediasi untuk mengetahui ketersediaan nutrisi, oksigen, pH, dan lainnya. Bakteri yang telah berhasil diidentifikasi dan diperbanyak kemudian dimasukkan ke tempat berpolutan di lingkungan. Penambahan nutrisi termasuk di dalamnya nitrat dan fosfat ikut dimasukkan ke lingkungan bersama dengan bakteri. Agar kehidupan bakteri dapat terus berlangsung demi berlangsungnya bioremediasi, suplai oksigen pada lingkungan merupakan hal yang sangat perlu diperhatikan. Jika polutan berada di tanah, biasanya bisa diberikan suplai oksigen dengan banyak cara termasuk injeksi ke dalam tanah. Jika polutan berada di dalam air tanah, suplai oksigen diberikan dalam bentuk hidrogen peroksida. Satu lagi yang perlu ditambahkan jika melakukan bioremediasi pada hidrokarbon adalah penambahan surfaktan. Proses bioremediasi perlu diamati secara berkala hingga kadar polutan sudah mencapai batas diperbolehkannya di lingkungan. Selanjutnya ada faktor-faktor bioremediasi. Yang pertama ada karakteristik lokasi bioremediasi. Selanjutnya ada faktor lingkungan, termasuk di dalamnya suhu, pH, aseptor elektron, dan nutrisi, oksigen, dan air. Yang ketiga ada sifat dari kontaminan. Yang keempat ada atau tidaknya gen yang mampu mendegradasi. Dan yang terakhir bioavailabilitas kontaminan terhadap bioremediator. Dari bioremediasi. Manfaat ini ada terdapat dari beberapa bidang. Yang pertama, pendidikan, kedua lingkungan, industri, dan ekonomi. Next. Yang pertama, pendidikan. Untuk manfaatnya ini, permasalahan sampah plastik telah menjadi pusat perhatian karena akumulasinya di lingkungan dan sulitnya untuk didegradasi. Salah satu jenis plastik polietilene tereptalate atau yang disebut PET, bioremediasi plastik PET oleh fungi ini memiliki banyak batasan sehingga belum bisa digunakan untuk remediasi secara luas. Permasalahan ini terus diteliti hingga ditemukan spesies baru di kota Sakai, Jepang, yang hidup pada plastik PET. Penemuan ini tentu saja belum bisa digunakan secara massal karena bisa saja ada dampak lainnya yang belum diketahui. Para peneliti dan akademisi perguruan sepertinya harus terus meneliti dan berusaha agar penemuan ini bisa digunakan secara global ke depannya. Jadi untuk manfaat di bidang pendidikannya ini, yaitu penemuan ini juga membuka peluang penelitian yang relevan untuk peneliti mahasiswa, sehingga nantinya juga akan diperoleh semakin banyak data tentang spesies ini. Yang kedua, di lingkungan. Remediasi secara biologi dengan menggunakan organisme merupakan cara yang ramah lingkungan karena proses akhirnya tidak menimbulkan zat lain yang berbahaya bagi lingkungan. Misalnya saja membakar sampah plastik untuk mengurangi sampah akan menghasilkan zat sampingan berupa asap yang berbahaya dan juga masih menyisakan zat sisa pembakaran. Hal ini berarti pembakaran tidak menyelesaikan permasalahan sampah plastik hingga tuntas. Selanjutnya di bidang industri. Bakteri dapat segera memiliki peranan penting dalam industri besar plastik. Setiap tahunnya, produksi plastik sangat banyak, baik untuk produksi mainan, wadah penyimpanan, botol minuman, dan banyak lainnya. Produk-produk plastik terurai dengan sangat lambat sehingga menimbulkan masalah lingkungan. PET sebenarnya bisa dihidrolisis untuk kembali menjadi monomer pembentuknya, tetapi proses ini membutuhkan panas dan tekanan yang tinggi. Ditemukannya bakteri yang bisa menguraikan plastik menjadi monomernya tentu saja akan menurunkan biaya produksi untuk pembuatan ulang plastik. Manfaat lainnya adalah membangkitkan semangat industri dengan membentuk perusahaan yang bergerak dalam bidang bioremediasi. Contohnya adalah Regenesis Bioremediation Products, INCC, di San Clemente, dan Khalif. Selanjutnya di bidang ekonomi, menanggulangi permasalahan limbah dengan cara bioremediasi efektif dari segi biaya jika dibandingkan dengan cara fisika. Misalnya dalam menangani polutan minyak bumi dengan absorben, biaya yang dikeluarkan besar. Adanya bioremediasi, permasalahan biaya yang besar
tadi dapat dipangkas jika kesadaran sektor industri dalam penanganan limbah yang aman bagi lingkungan dapat meningkatkan jual beli agen bioremediasi juga akan meningkat. Selanjutnya itu ada kelebihan dari bioremediasi. Yang pertama itu efektif dari segi biaya dan ramah lingkungan di bidang dibanding cara fisika kimia. Yang kedua, proses reduksi bisa dilakukan secara terus-menerus selama mikroba masih bisa menggunakan polutan sebagai sumber nutrisi dan nutrisi lainnya juga dapat terpenuhi. Yang ketiga, dapat dilakukan secara in situ tanpa penggalian pada tanah yang tercemar ataupun secara ex situ dengan menggunakan bioreaktor. Yang keempat, tidak merusak tempat yang akan diremediasi. Selanjutnya itu ada kekurangan dari bioremediasi. Yang pertama, umumnya terjadi pada bioremediasi tanah, proses bisa saja terjadi sangat lamban dan tujuan akhir tidak tercapai. Adanya gangguan bias menyebabkan proses pengangkatan kontaminan bioremediasi membutuhkan proses hingga bertahun-tahun. Yang kedua, lambatnya pertumbuhan mikroba yang akan mendegradasi juga merupakan alasan lambatnya proses bioremediasi. Penyebabnya juga bisa karena kurangnya ketersediaan nutrisi lainnya. Yang ketiga, tidak semua bahan kimia dapat diolah secara bioremediasi. Yang keempat, membutuhkan pemantauan yang intensif. Yang kelima, berpotensi menghasilkan produk yang tidak dikenal. Baik, selanjutnya terdapat studi kasus tentang bioremediasi. Jadi kami mengambil salah satu jurnal yang dengan judul Taman Epibion untuk Bioremediasi Mikroplastik secara in situ di Perairan Makassar. Untuk pendahuluannya ini, kehadiran mikroplastik yang bertambah ke lingkungan dianggap sebagai jenis cemaran yang dapat menimbulkan bahaya bagi kehidupan ekosistem perairan. Mikroplastik diantaranya adalah, mikroplastik diantaranya telah ditemukan dalam tubuh ikan mesopelagik, ikan dari famili Caringidae. Mikroplastik juga ditemukan pada invertebrata akuatik seperti beberapa jenis udang, bivalvia, dan organisme epibion. Epibion merupakan organisme hidup yang melekat pada berbagai jenis substrat dan berperan penting sebagai organisme pemakan sisa atau yang disebut scavenger. Diperlukan upaya memonitor dan bioremediasi mikroplastik pada perairan Makassar. Pada penelitian ini, dibuat Taman Epibion pada perairan Makassar yang tercemar mikroplastik yang diharapkan dengan adanya Taman Epibion, organisme yang dapat menyerap mikroplastik pada kurun waktu tertentu dapat diketahui lebih baik. Selanjutnya, metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif berupa metode observasi dan eksperimental. Penelitian ini menggunakan analisis statistik deskriptif yang bertujuan untuk mengetahui perbedaan konsentrasi mikroplastik antar bulan di sampel epibion, antar media alat, dan perbedaan konsentrasi mikroplastik di perairan sekitar alat sebelum dan sesudah adanya taman epibion. Data konsentrasi diuji dengan software Graph Prism dengan uji one-way ANOVA. Selanjutnya hasil dan pembahasan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan signifikan antara rata hitung konsentrasi mikroplastik pada sampel epibion di bulan ke-1 dan ke-2, dan tidak terdapat perbedaan signifikan antara rata hitung konsentrasi mikroplastik pada air laut di bulan ke-1 dan ke-2. Penelitian ini memiliki kelebihan dibandingkan dengan penelitian sebelumnya karena media tumbuh epibion merupakan substrat buatan sehingga jumlah kehadiran epibion dan mikroplastik yang terkandung di dalamnya pada interval waktu tertentu dapat diukur, sehingga perhitungan konsentrasi mikroplastik menjadi lebih baik. Yang terakhir yaitu kesimpulannya Taman Epibion merupakan media yang efektif untuk menumbuhkan epibion sebagai salah satu organisme yang efektif menjadi bioindikator dan berpotensi menjadi agen bioremediasi pada pencemaran mikroplastik di perairan Makassar, sehingga didapatkan kandungan konsentrasi mikroplastik setiap bulan dalam interval 2 bulan. Hal ini berdasarkan hasil perhitungan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan antara rata hitung konsentrasi mikroplastik pada sampel epibion di bulan ke-1 dan bulan ke-2, sedangkan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara rata hitung konsentrasi mikroplastik pada air di bulan ke-1 dan bulan ke-2. Namun, terdapat penurunan konsentrasi mikroplastik di bulan berikutnya. Baik, berikut daftar pusaka yang kita
gunakan untuk membuat materi bioremediasi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.